Hari ini bertemu dengan beberapa teman ngomongin tentang daur belajar. Kebetulan sekolah anak saya itu di Sanggar Anak Alam, di Salam, di Nitip Rayan. Dan metode belajarnya itu bisa dikatakan metode belajarnya itu memakai daur belajar. Kalau gampangannya pakai riset. Lah, daur belajar itu setelah kita ngobrol, biar saya nggak lupa, saya ingin menjelaskan sedikit tentang daur belajar. Baik, saya ingin sedikit menjelaskan menurut pemahaman saya. Jadi kalau ada yang mungkin lebih paham, mohon dibetulkan. Daur belajar itu dari sebuah ide atau gagasan atau kejadian yang dialami secara sengaja atau tidak. Ini step pertama. Kemudian dari sini masuk ke step kedua, data. Data ini isinya data-data dari step pertama. Lalu kemudian masuk ke kaji urai. Ini mengkaji dan menguraikan data yang sudah didapat. Lalu masuk ke kesimpulan atau hasil. Hasil ini bisa sukses atau belum sukses. Kemudian setelah mendapatkan kesimpulan ini, kembali ke kejadian yang dialami atau kembali ke ide atau gagasan. Kalau dikasihkan contoh, misalkan ini contoh kecil saja, ide atau gagasannya adalah membuat es teh. Sebaliknya, kita membuat es teh. Ini bisa kita sudah membuat es teh tapi nggak jadi, atau ada ide membuat es teh. Jadi kemudian masuk ke data. Yang dibutuhkan apa? Air, kemudian teh. Teh ini ada celup atau yang
daun, kemudian gula, apalagi terus kemudian alat-alat juga ya, gelas, mungkin ceret untuk merebus air, kemudian wadah ya, kalau misalkan dalam membuat yang banyak, dalam jumlah yang banyak, kemudian es batu. Ini data masuk ke kaji urai. Airnya diapakan? Air direbus, lalu tehnya dimasukkan, dikasih gula tuh, terus ditaruh ke wadah. Terus setelah itu dikasih es batu. Nah, setelah kaji urai ini, dalam praktek ini jadi kesimpulan, es tehnya jadi atau tidak. Ketika air direbus kan panas, tehnya dimasukkan. Mungkin di sini nanti ada ditemukan lagi, ternyata es tehnya kurang gula, mungkin es tehnya kurang terasa tehnya, atau tidak dingin. Ini hasilnya ya. Nah, kemudian hasilnya ini ternyata ada kekurangan, belum puas hasilnya dari praktek es tehnya ini. Karena belum puas, akhirnya kembali ke tahap awal, yaitu gagasan yang dialami. Ini kan yang dialami adalah tehnya kurang gula misalkan, jadi nanti datanya diatur lagi, ternyata ditambahin gulanya atau bagaimana, itu terus. Nah, ada juga yang menggambarkan daur belajar itu seperti tangga. Kita pakai tahap 1, kemudian tahap 2, kemudian tahap 3, kemudian tahap 4. Ini mengalami, kemudian datanya, kemudian dikaji urai atau dipraktekkan ya, menghasilkan. Nah, kemudian menghasilkan ini sini menjadi mengalami lagi. Jadi misalkan ini kayak, kalau misalkan ini sudah sukses, kan ini nanti sudah mengalami kesuksesan. Nah, ini nanti akan ada, ternyata misalkan es tehnya tadi itu lebih enak kalau dikasih pandan atau dikasih jeruk atau apa. Ini kan kembali ke data lagi, kemudian praktek lagi, dan menyimpulkan. Jadi daur belajar itu terus, nggak akan berhenti. Jadi ini namanya daur ulang yang terus menerus, mirip dengan daur belajar yang terus menerus. Jadi dia nggak akan berhenti sampai yang
mengalami ini sudah menyudahi praktek es teh tadi itu. Bisa jadi suatu saat nanti setelah es teh ini selesai, mungkin dia dikasih es tehnya dikasih susu kan, jadi ide baru lagi itu, jadi ide gagasan baru lagi, terus kemudian kembali ke data lagi. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa daur belajar dengan metode daur belajar ini banyak manfaatnya. Jadi seperti yang saya lakukan sekarang adalah mengalami atau ide atau gagasan, terus ini idenya adalah 1 video per hari, tahap 1. Terus kemudian datanya apalagi, data ada video, tema, konten, apalagi macam-macam lah dalam membuat sebuah video yang harus diupload tuh ya. Kemudian dikaji urai. Kaji urai ini langsung praktek. Ini yang saya lakukan, praktek terus, yaitu 1 video per hari. Kemudian disimpulkan di hari ke-15 kemarin dan hari ke-7 saya sudah menyimpulkan apa saja kekurangannya, menyimpulkan butuhnya apa, kendalanya apa, dan kelebihannya apa. Itu saya kembalikan lagi karena sudah mengalami. Akhirnya saya daur belajarnya kembali ke tahap 1 ini. Itulah yang sedang saya lakukan, yaitu daur belajar membuat konten. Nah, membuat konten per hari ini apakah hasilnya nanti efektif, apakah hasilnya tidak efektif, apakah nanti sukses atau berhasil atau tidak, lah itu nanti dikaji lagi, dimasukkan lagi ke data gitu. Oke, sekian dulu video kali ini tentang hari ini, tentang daur belajar tanggal 16 apa 17 ini ya, 17 ya, sampai lupa ini tanggal berapa ini, tanggal 17 Juli 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.